Di Desa X, Puskesmas mengadakan posyandu untuk remaja. Ini pertama kalinya diadakannya posyandu untuk remaja. Banyak sekali remaja yang penasaran serta antusias dengan diadakannya posyandu untuk remaja. Termasuk juga dengan seorang perempuan berusia 19 tahun datang ke posyandu bersama temannya. Kita ke posyandu. Ayo, aku juga mau ke posyandu nih. Aku nanti nyusul ya. Nanti ikut katanya mau ikut. Oh yaudah. Yaudah, kita duluan ya. Oke. Sesampainya di posyandu Ahmad Yani, remaja 1 dan 2 langsung mendaftarkan diri ke meja perawat. Selamat pagi, silahkan duduk. Pagi Sus. Apakah ada yang bisa dibantu? Namanya siapa? Nama saya Aki Sus. Usianya berapa tahun? 19 Sus. Alamatnya di Gamping. Baik, ini ada lembar, nanti bisa diisi ya. Ini terkait dengan pernyataan diri Mas bahwasanya kalau angka 1 ini sangat tidak sesuai, untuk 2 ini sangat tidak sesuai, dan yang 3 ini sesuai, dan yang 4 ini sangat sesuai. Nanti bisa dilingkari ya Mas, dan nanti kalau sudah ngisi bisa diletakkan di samping meja saya. Iya Sus. Dan ini nomor antriannya ya. Iya Sus. Baik, selanjutnya namanya siapa mbaknya? Nama saya Tasya Sus. Alamatnya Sleman, umurnya 20 tahun. Ini sama dengan masnya ya mbak. Ini bisa dilingkari terkait dengan pernyataan-pernyataan bahwasanya nomor 1 ini sangat tidak sesuai, yang kedua ini tidak sesuai, yang ketiga ini sesuai, dan yang keempat ini sangat sesuai. Dan nanti bisa diletakkan di samping meja saya. Dan ini nomor antriannya ya. Terima kasih Sundari. Kedua remaja itu kini duduk bersebelahan, menunggu nomor antrian mereka dipanggil. Oke, nomor antrian 1 silakan masuk. Dan juga nomor antrian 2 silakan masuk. Pagi Mas. Oke, selamat pagi. Saya cek terlebih dahulu ya untuk kartu pendaftaran dan juga kartu kemampuan kesehatan remajanya. Ini yang pertama Mas Agis terlebih dahulu ya. Iya. Oke, Mas Agis. Sekarang Mas Agis akan diukur berat badan, kemudian nanti ukur tinggi badan, lingkar lengan dan juga lingkar perut terlebih dahulu, kemudian nanti gantian sama Mbak Tia ya. Oke, Mas Agis silakan langsung ukur tinggi badan dan juga berat badannya. Oke, tinggi badannya. Oke, silakan bisa duduk kembali. Oke, untuk hasilnya nanti akan dibacakan keputusannya di meja 3 ya Mas. Selanjutnya antrian kedua yaitu Mbak siapa? Tia ya. Mbak Tia langsung ke pengukuran ya. Berat badan, kemudian tinggi badan. Ya, silakan bisa duduk kembali. Sama nanti sama Mas Agis untuk hasilnya juga akan disampaikan di meja 3. Baik. Remaja 1 dan 2 kembali duduk di kursi antrian. Sambil menunggu nomor antrian dipanggil, tak lama kemudian mereka melihat remaja 3 datang bersama ibunya dan duduk bersama. Tak butuh waktu lama, nomor antrian remaja 1 dan 2 dipanggil. Dan kini giliran nomor antrian remaja 3. Selanjutnya remaja 3 silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Iya, baik Mas. Terima kasih. Sebelumnya boleh saya lihat dulu kemampuan kesehatan wajahnya. Ini Mas. Di sini untuk penurunan terjadi penurunan ya Pak. Untuk keluhannya sekarang apa? Bagaimana? Saya sekarang badan terasa lemas-mas, terus juga kalau kerja sedikit mudah lelah dan juga suka pusing. Iya Mbak, saya mengerti. Apa Mas sebelumnya terus keluarga mempunyai riwayat seperti ini? Enggak ada sih Mas, alhamdulillah keluarga saya baik-baik aja dan semua. Cuma emang yang saya aja yang kayak gini. Kira-kira sudah berapa lama ya? Baru 2 minggu ini Mas saya mengalami keluhan seperti ini.
Di rumah sudah diberikan obat apa saja? Belum, soalnya anak saya nggak mau minum obat, dia maunya tidur aja. Iya mas, saya lihat cuma tidur aja. Begadang kenapa mbak? Beberapa minggu terakhir itu anak saya sering banget begadang mas, di depan laptop terus, kadang sampai ketiduran. Tolong dikurangi ya begadangnya. Lalu apakah pernah cek darah HB sebelumnya? Belum mas. Ini hasil cek pencatatan keluar dari hasil pengukuran lainnya. Nanti ke meja 4 ya dek untuk pemeriksaan selanjutnya. Baik mas. Sama-sama Mbak. Mari. Ya, Keduanya duduk kembali di bangku antrian. Sedangkan remaja 1 dan 2 sudah duduk di depan panggung kecil bersama para remaja yang lainnya. Beberapa saat kemudian, nomor antrian remaja 3 dipanggil. Selamat pagi sus. Selamat pagi, mari duduk Bu. Baik, asik. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Badan saya masih terasa lemas dan kalau kerja itu sering banget saya merasa capek mbak. Baik, bisa saya lihat catatan kesehatannya Mbak? Baik, terima kasih. Baik, kalau saya lihat dari buku ceritanya Mbak mengalami anemia ya Mbak. Tadi pemeriksaan hanya 8 HB ya Mbak. Nanti akan saya berikan obat untuk menurunkan HB dalam darah Mbak. Apakah Mbak ada keluhan lain? Sebenarnya saya merasa agak tertekan akhir-akhir ini khusus dan kadang-kadang sulit untuk berkonsentrasi di sekolah juga. Baik, saya akan coba untuk membantu ya Mbak. Pertama, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk lebih memahami situasinya. Untuk hubungannya dengan keluarga di rumah, bagaimana ya Mbak? Cukup baik sih mbak, tapi kadang-kadang juga ada ketegangan gitu. Iya Mbak, kadang di rumah saya sama ayahnya dia suka berantem gitu. Saya udah berusaha sih buat jaga depan anak ini kan dia aja mau. Baiklah, bagaimana dengan aktivitas sekolahnya dan hubungan dengan teman-teman Mbak? Untuk aktivitas sekolah itu lumayan padat mbak. Beberapa teman juga agak sulit dihadapi. Baik, saya paham ya Mbak dan Ibu. Selain itu, bagaimana dengan kebiasaan makan dan pola hidupnya Mbak? Saya cenderung makan sehat, tapi seringkali kurang tidur karena harus begadang mengerjakan tugasnya. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Mbak. Dan ini sekarang saya ingin menjelaskan hasil dari kuesioner kecerdasan mandirinya. Di sini telah Mbak isi, apakah Mbak tertarik untuk mendengarnya? Yesus. Baiklah, saya akan menjelaskan hasilnya ya. Kemudian saya akan memberikan beberapa saran dan konseling untuk membantu Mbak mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan mental Mbak. Jika ada keluhan lebih lanjut, kita bisa merujuknya ke fasilitas kesehatan yang sesuai. Bagaimana Mbak? Baik mbak, terima kasih. Setelah menganalisis kuesioner kecerdasan mandiri yang Mbak isi, kita menemukan bahwa pola makan sehatnya Mbak memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan mental Mbak. Namun di sini kurang tidur karena begadang mengerjakan tugas dapat mempengaruhi konsentrasi kecerdasannya Mbak secara keseluruhan ya. Nah, saat ini saya ingin memberikan beberapa saran dan konseling untuk membantu Mbak mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan mentalnya. Yang pertama untuk mengatasi masalah pola tidur itu penting untuk menetapkan jadwal tidur yang konsisten dan memprioritaskan istirahat yang cukup ya Mbak. Nah, untuk kedua, dalam menghadapi aktivitas sekolah yang padat dan hubungan yang sulit dengan teman-teman Mbak, kita dapat mencari strategi untuk mengurangi stres seperti menetapkan waktu istirahat dan melakukan aktivitas yang menyenangkan di luar sekolah. Jika Mbak merasa perlu, kita juga bisa mengeksplorasi opsi konseling
Tapi untuk memberikan dukungan lebih lanjut, bagaimana pendapat tentang saran-saran ini Mbak? Apakah ada yang didiskusikan atau ditambahkan Bu? Baik Mbak, nanti saya akan mengikuti saran yang Mbak sampaikan. Baik, terakhir saya ingin membahas tentang kesejahteraan mental secara keseluruhan ya Mbak, Bu. Penting untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu istirahat dan waktu bersosialisasi. Dan juga jika Mbak merasa terlalu tertekan atau cemas, penting untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental. Bagaimana perasaan Mbak setelah mendengarkan ini semua? Saya merasa lega Mbak karena saya tahu bahwa ada orang yang peduli dengan kesejahteraan mental saya. Saya menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat, serta merasa terbuka untuk mencari bantuan jika dibutuhkan. Terima kasih atas panduan dan dukungannya ya Bu. Terima kasih Mbak, saya sebagai ibu juga akan lebih memperhatikan anak saya mulai dari pola makan sampai juga jam tidur. Terima kasih atas sarannya ya Mbak. Baik Mbak, Bu, silakan selanjutnya untuk duduk di sebelah sana ya. Nah, nanti kebetulan nanti akan diadakan penyuluhan tentang cara mengelola stres dengan baik. Mungkin itu juga bisa membantu Mbak untuk menentukan cara mengelola stres dengan sesuai. Terima kasih. Baik, sama-sama Mbak. Bu, aku mau pergi ke puskesmas dulu ya, bareng teman-teman, katanya ada penyuluhan tentang remaja. Oh ya nggak apa-apa, ibu sekalian ikut aja. Ayo ibu antar. Ya, ibu ikut ya. Ayo. Dengan perasaan yang lega, remaja 3 dan ibunya pergi menuju tempat yang sudah disediakan. Di depan panggung kecil duduk bersama remaja 1 dan 2, mendengarkan penyuluhan yang akan disampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Baik, perkenalkan saya perawat Devi yang akan menjadi MC sekaligus penyuluhan pada hari ini. Selamat datang kepala desa, kepala puskesmas, dan juga pemuda-pemudi serta masyarakat yang sudah hadir pada penyuluhan hari ini. Terima kasih sudah datang untuk melakukan posyandu dan bersedia mendengar penyuluhan yang akan saya berikan. Sebelumnya kita ke materi, saya persilakan kepada kepala desa untuk memberi sambutan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak puskesmas yang telah melaksanakan posyandu remaja di kampung ini, dan juga saya sebenarnya cukup khawatir ya dengan remaja yang ada di desa ini, karena ada beberapa remaja yang mengalami masa yang tidak dapat diceritakan kepada siapapun, dan saya juga merasa bersyukur kepada ada untungnya beberapa remaja yang mau menceritakan masalahnya. Saya harap dengan adanya penyuluhan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada remaja di desa ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan kepala desa. Sekarang mendengarkan sambutan kepala puskesmas. Sudah lengkap, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Devi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi muda-mudi sekalian. Terima kasih atas antusiasnya. Program posyandu remaja ini memang program baru bagi puskesmas kita. Nanti akan diadakan secara rutin, yaitu posyandu balita dan posyandu lansia. Semoga dengan adanya posyandu dan penyuluhan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan kepala puskesmas. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang stres dan bagaimana cara mengelolanya. Sebelumnya ada yang tahu puskesmas? Sakit kepala Mbak. Jadi males makan, Mbak. Gak bisa tidur Mbak. Terima kasih sudah menjawab. Yang disebutkan tadi adalah gejala jika seseorang mengalami stres.
Stres itu terdiri dari terima kasih sudah menjawab. Yang disebutkan tadi adalah gejala jika seseorang mengalami stres. Stres itu sendiri adalah respon fisiologis dan emosional terhadap tuntunan atau tekanan yang dirasakan pada remaja terjadi ketika saat merasakan tuntunan atau beban yang berlebihan dari diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Tuntunan ini bisa berasal dari akademik, sosial, keluarga, dan emosional. Lalu untuk gejala stres sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gejala fisik dan gejala emosional. Gejala fisik tadi seperti yang sudah dijawab oleh para teman-teman sekalian, ada juga penurunan atau penambahan berat badan, mudah lelah, tekanan darah tinggi, sakit perut, sakit punggung, dan kelemahan otot. Dan gejala emosional seperti kecemasan, depresi, mudah marah, irritabilitas, kesulitan konsentrasi, kesulitan membuat keputusan, penarikan diri dari aktivitas sosial, dan perilaku impulsif. Lalu jika diolah dengan baik, stres dapat menyebabkan dampak pada kesehatan fisik dan mental. Pada kesehatan fisik dapat menyebabkan gangguan pencernaan, sakit kepala, tekanan darah, sistem imun yang lemah, dan bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Pada kesehatan mental dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, kelelahan mental, perubahan mood, sampai dapat melakukan penyalahgunaan zat seperti alkohol atau narkotika. Untuk itu ada beberapa cara mengelola stres. Apa ada yang tahu bagaimana cara mengelola stres? Main bola, Sus. Jalan-jalan Mbak, olahraga Mbak. Nah, baik, betul ya. Yang disebutkan tadi adalah beberapa cara mengelola stres. Ada juga teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, dan teknik pernapasan dalam, atau cukup berjalan kaki di sekitar rumah. Atau bisa melakukan manajemen waktu dengan membuat jadwal dan menetapkan prioritas, atau bisa ketemu dengan orang yang memiliki masalah serupa dan berbagi tips bagaimana mengatasi. Jika cara-cara tersebut tidak efektif, bisa juga mencari bantuan dari profesional. Itu tadi adalah beberapa materi tentang stres dan cara pengelolaannya. Saya harap dengan mengikuti penyuluhan ini, teman-teman sekalian dapat mendapatkan ilmu dan bermanfaat. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang materi tadi. Apa gejala mental seseorang yang mengalami stres? Udah marah, Sus. Menarik diri dari sosial. Sulit berkonsentrasi Sus. Baik, benar. Selanjutnya, apa dampak fisik yang akan terjadi pada seseorang yang mengalami stres? Sakit kepala Sus. Benar, benar sekali. Imun tubuhnya menurun Sus. Gangguan pencernaan, Sus. Baik, benar ya. Saya akan membagikan poster tentang materi penyuluhan yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga bisa dibaca-baca lagi di rumah dan sebagai pengingat. Terima kasih dengan antusiasnya pada penyuluhan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keempatnya, pulang dengan perasaan senang. Kini mereka tahu bagaimana cara mengelola stres agar tidak menumpuk dan menimbulkan masalah yang serius.